Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ramadhanul Laksono, Syarif Hidayatullah, Fareza Kurniawan, dan Satan Sijabat. Ingin menerangkan tentang efek bahaya narkoba. Next. Oke, yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari narkoba. Narkoba ini merupakan singkatan dari narkotika ya, atau di dalam farmasi biasa disebutnya nabza, yaitu narkotika, uh, psikotropika, dan zat adiktif. Ini telah populer dan beredar di masyarakat, di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi narkoba ini nggak mengenal kelas sosial ya, maupun yang kaya, yang ekonominya menengah ke bawah juga menggunakan narkoba. Nah, kalau istilah zaman dulu, narkoba itu disebutnya candu atau opium. Karena mungkin waktu zaman dahulu, cuman opium aja yang dianggapnya sebagai narkoba. Suatu golongan narkotika yang berasal dari getah kuncup dan bunga. Dan narkotika ini juga biasanya dari tanaman sumbernya, yang tumbuh di sekitar Thailand, Myanmar, dan Laos, maupun di Pakistan dan Afghanistan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahaya adiktif lainnya. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis narkoba. Jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu yang pertama ada morfin. Morfin sebenarnya ini digunakan untuk analgesik ya, atau anti nyeri. Biasanya kalau misalkan tentara-tentara perang zaman dulu, kalau misalkan dia kena tembak atau apa, biasanya dikasihnya morfin. Lalu ada heroin atau putau. Heroin juga sama ya, kayak morfin, karena dalam pembuatan heroin ini menggunakan bahan bakunya itu morfin. Yang ketiga ada petidin, lalu marijuana dan ganja. Sebenarnya ini sama saja ya, marijuana dengan ganja. Efeknya lumayan parah kalau ini, karena dia cara makainya dengan dilinting atau dihisap seperti rokok, dapat menyebabkan kanker paru-paru. Lalu ada kokain. Next. Jenis psikotropika yang sering disalahgunakan yaitu 1. Amfetamin, 2. Ekstasi, 3. Sabu, 4. Obat penenang seperti Ungadon, 5. Rapinol, 6. Dumolit, 7. Lexotan, 8. Pil koplo, 9. BK, 10. Termasuk LCD, 11. Mushroom. Bahaya dan dampak narkoba. Pertama, halusinogen. Efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata, contohnya kokain dan LSD. Baik, selanjutnya stimulan, yaitu efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan tahap bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seorang lebih bertenaga untuk sementara waktu. Depresan, yaitu efek dari narkoba ini bisa menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri, contohnya yaitu putau. Adiktif, yaitu seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin lagi, karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak, contohnya ganja, heroin, dan putau.
Baik, selanjutnya dijelaskan oleh saya mengacu kepada materi sebelumnya tentang adiktif, di mana narkoba ini atau narkotika sering digunakan umumnya oleh remaja dan pelajar. Nah, gimana sih, permisalan apabila narkotika ini dikonsumsi oleh kedua hal tersebut? A, apabila terjadi pada remaja. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seorang dalam masa anak-anak dan remaja ini akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah, apabila masa anak-anak dan remaja rusak karena sebuah narkoba, maka kemungkinan suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Next. Lalu selanjutnya ada pelajar. Ya, di Indonesia pecandu narkoba ini perkembangan semakin pesat. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya pelajar yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Next. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silahkan diajukan pertanyaannya. Oke, ini udah ada yang raise hand ya. Silahkan Ananda. Izin bertanya, untuk pencegahan yang dilakukan untuk stop narkoba itu gimana ya? Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin menjawab pada Fahreza. Izin menjawab pertanyaan dari Nanda. Pencegahan yang dilakukan adalah dengan satu, kita bisa memberikan seminar ataupun sebuah video materi yang menjelaskan bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi masa remaja. Kedua, yaitu dengan mengendalikan proses dewasa kita dengan bergaul dengan yang benar dan menjauhkan yang buruk. Tentu saja itu akan mempengaruhi pencegahan tersebut. Karena umumnya narkoba ini digunakan oleh masa-masa remaja dan pelajar yang sedang mencari jati diri. Itu saja, Ananda. Apakah menjawab? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi. Saya mau bertanya dong. Oke, silakan Anissa. Dari golongan semua itu emang cuma ada bahayanya doang ya? Ada nggak manfaatnya dari beberapa jenis obat tersebut? Oke, kembali menjawab pertanyaan dari Anissa Nursobrina. Tadi pertanyaannya apakah narkoba ini cuma ada bahayanya aja? Bagaimana manfaatnya? Sebenarnya narkotika memang awalnya penggunaannya ditujukan untuk pemakaian medis. Contohnya seperti morfin yang digunakan untuk pereda nyeri. Lalu ada kodein, itu merupakan sebuah narkotika yang fungsinya untuk meringankan batuk yang sudah kronis atau parah. Lalu ada fentanyl yang biasanya digunakan untuk penahan nyeri juga, biasanya dipakai pada ibu-ibu hamil yang melahirkan dengan cara sesar. Itu menekan nyerinya dengan menggunakan fentanyl. Tapi di sini yang menjadi masalah adalah ketika obat-obat narkotika itu dipakai secara berlebihan atau disalahgunakan. Itu yang menjadi bahaya karena dapat menyebabkan resiko-resiko yang lumayan parah, seperti bisa kena HIV
kanker, atau penyakit-penyakit bahaya lainnya. Apalagi ada kandungan zat adiktif di dalamnya yang menyebabkan orang-orang yang sudah kecanduan dengan narkoba itu sulit untuk lepas dari narkoba. Jadi perasaannya itu ingin terus mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut. Makanya untuk penggunaannya tidak bebas gitu ya. Hanya yang tertentu saja yang bisa menggunakan narkotika ini. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, terima kasih. Oke, semoga menjawab. Oke, Ingin mungkin menambahkan, tidak ada yang bertanya ya? sebentar, tadi kan dibahas tentang morfin dan kegunaannya ya. Dan sebenarnya dulu penggunaan morfin itu untuk sebagai penenang atau perdara rasa sakit, dan itu sering digunakan saat masa perang. Karena itu berfungsi untuk terapi dan sangat berguna sekali pada era itu. Baik, terima kasih. Oke, tidak ada yang bertanya lagi mungkin ya? Mungkin cukup sekian, kita sudahi saja. Terima kasih untuk yang sudah join. Ini ada 11 orang. Kami sangat terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk masuk ke materi yang ingin kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.